Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Ini adalah bagian ketiga dari proses pemijahan ikan lele. Sebenarnya judulnya sudah nggak tepat lagi ya, mestinya perawatan benih. Tapi ya biar nyambung aja ya, karena bagian awal adalah pemijahan, maka ini ya anggap aja bagian dari proses pemijahan ya, atau lanjutan dari pemijahan, yaitu perawatan burayak. Nah di sini kebetulan ini karena bulan Juli ya. Biasanya bulan Juli itu apa ya, benih lele itu emang nggak bisa banyak gitu. Kenapa? Karena memang induk itu perutnya juga nggak begitu besar. Kalau bunting itu nggak begitu besar, jadi otomatis nggak banyak. Nah kalau orang sini tuh kadang ada prinsip bulan-bulan yang nggak ada huruf R ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Selain itu kan bulan pasti ada huruf R. September ada R-nya, Oktober ada R-nya, November ada R-nya, Desember ada R-nya, Januari ada R, Februari ada R, Maret ada R, April ada R. Yang nggak ada mulai Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, tapi sebenarnya patokannya juga bukan itu ya, itu apakah itu kebetulan atau enggak itu. Ya, lebih tepatnya Juni, Juli, Agustus. Ya, Mei biasanya masih ngikut sebelumnya ya gitu. Sebenarnya bukan karena bulannya juga, bukan karena nama bulan atau kepercayaan, tapi karena ini adalah musim di mana di saat pagi hari itu suhu sangat dingin, dan itu ternyata menyebabkan induk lele itu telurnya itu nggak banyak gitu ya, atau mungkin karena dingin juga telurnya itu bisa keluar sendiri gitu ya, tanpa ada pejantan juga. Nah itu yang menyebabkan di bulan-bulan ini memang pada proses breeding itu nggak bisa banyak dapat telur, sehingga burayaknya nggak banyak. Oke ya, kembali ke permasalahannya gitu. Itu permasalahannya karena buraya yang nggak banyak ya, perawatannya lebih mudah ya. Saya cukup beri makan beres gitu ya. Yang penting nggak kebanyakan. Nah tapi kalau misalkan burayaknya sangat padat ya, selain urusan pemberian makan, saya harus perhatian kondisi airnya. Apakah airnya ini oksigennya kurang atau gimana ya. Terutama pada benih-benih awal yang mana benihnya itu belum bisa nyabek. Apa itu nyabek? Naik ke atas ambil udara itu ya. Pada saat kecil ya, itu biasanya ya umur 5 harian awal itu ya. Nah itu sangat berat. Tapi ini kemarin semuanya terlalui dengan mudah gitu ya. Dan ini adalah sudah hari Senin. Waktu itu ikan bertelurnya hari Senin ya, ini udah seminggu hari Senin lagi itu. Jadi ya kalau diukur dari telur umurnya seminggu, cuman dari benih ya baru 6 hari gitu ya. Nah ya kalau saya videokan ya sudah jelas kelihatan itu ya sebagai benih lele. Nah, maka di sini yang saya kerjakan adalah memberikan pakan-pakan saja ya gitu. Kalau habis ya kasih aja ya, tapi juga jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu kadang apa ya? Ada yang mengatakan gini, pencernaan lele itu sering terganggu ya gitu. Kalau dia terlalu banyak makan ya, jadi perlu istirahat gitu ya. Nah, manusia juga perlu gitu ya, perlu adanya puasa di bulan Ramadan itu ya, supaya kondisi badan itu sehat gitu ya, sehat supaya lebih fit gitu. Karena kalau semuanya kepake terus makan, nah hari ini terlalu banyak orang yang sakit karena makanan ya gitu. Berbeda zaman dulu ada orang sakit karena kurang makan. Kalau hari ini nggak ada ya seperti itu. Nah begitu juga dengan lele ya gitu. Kalau misalkan terlalu banyak makan juga jadi masalah. Kurang makan juga masalah, karena kalau kurang makan dia nanti lapar ya, temannya dimakan itu. Temannya yang kecil-kecil dimakan dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, oke, jadi ya secukupnya lah gitu. Oke, mari kita cek ke lokasi saja ya, ikannya sudah seperti apa umur 6 hari ini ya gitu. Nah, sekarang pakannya masih berupa cacing sutra ya. Karena yang cocok itu cacing sutra ya gitu. Bisa nggak sih pakannya kutu air saja? Karena kan kutu air kalau diproduksi lebih mudah, bisa ya. Kalau cacing sutra kan cenderung nangkap di alam ya gitu. Kalau di sini nangkap di pedagang cacing ya. Oke ya, bisa aja sih gitu. Cuman yang proteinnya paling banyak setahu saya cacing. Ya, cacing tanah sebenarnya juga banyak protein tapi terlalu besar ya. Jadi cacing sutra. Bukan juga cacing darah. Kalau cacing darah itu sebenarnya dari apa ya? Ya mirip jentik nyamuk tapi warnanya merah ya gitu. Sebenarnya sih dia memang dari nyamuk juga itu. Kalau cacing sutra memang betul-betul cacing. Oke ya, cek. Ini ya cacing sutra saya, 2 ember ya. Saya akan membawa ke kolam. Ini ya kondisi benih lele. Ukurannya sudah oke.
istilahnya sudah bisa nyabek, sudah bisa ambil udara ke atas. Tapi ini ada jentik nyamuk yang besar-besar juga belum dimakan ya. Mungkin dianggap temannya kali ya. Ya sudahlah. Padahal temannya sendiri kadang dianggap makanan. Ini saya kasihkan aja. Ini saya belum ada contoh membuka tempat ini ya gitu, membuka tutupnya. Ini karena jam 12 siang kurang enak kalau saya buka. Jadi tutup ini berguna supaya pertama air biar nggak terlalu panas. Yang kedua supaya nggak tumbuh lumut. Walaupun sebenarnya ini tumbuh lumut. Karena lumut ini sangat mengganggu pada saat proses sortir. Karena sortirnya tidak manual ya. Pakai bak sortir walaupun ya rata-rata manual itu. Nggak tahu nanti teknologi ke depan ada alat sortir yang lebih bagus atau enggak gitu. Sebelah sana belum ya. Ini kolam yang bersekat, saya melewati sekat atasnya yang ditutup plastik. Sebelah sini saya kasih makan. Sebelah sini saya kasih juga. Oke, ikan-ikan makanlah dengan baik, makanlah dengan tenang. Ini malah di atas plastik saya ngelemparnya ya, nggak disiplin. Harusnya sih plastiknya harus saya angkat, saya kasih kayu ya nanti. Jangan sampai ikannya ke atasnya itu. Nanti kadang ada yang jadi korban kepanasan dan mati. Ini kolam yang tidak bersekat. Kelihatannya burayaknya lebih padat di sini ya. Lebih banyak. Oke, saya kasih makan ini. Oke ya. Nah. Sini ya, makanlah anak-anak supaya sehat. Ini sampai embernya saya cuci di sini ya, supaya cacing-cacingnya jatuh di bawah sini dan jadi makanan. Oke ya, selanjutnya mungkin saya videokan besok pagi. Saya coba membuka tutup ini sambil beri makan ya, supaya bisa dikasih makan di tengah-tengah kolam. Oke ya, setelah kemarin sore ya saya kasih makan. Nah pagi ini coba saya buka. Jadi saya buka,
Untuk dilihat kondisi ikannya seperti apa, tadi sudah kelihatan ya, ikannya dalam kondisi sehat-sehat walaupun kondisinya emang nggak padat ya. Tapi justru nggak padat ini menyebabkan ikan-ikan jadi terlihat sehat karena tidak banyak persaingan. Nah, sekarang saya akan berikan makan. Memang pakannya sudah habis, tapi kelihatannya yang bagian kolam yang tidak disekat tadi masih ada sedikit sisa dari kemarin ya. Tapi hari ini akan saya kasih makan. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ini, sarangnya belum saya ambil ya. Sebenarnya sarang udah saatnya diambil. Nah, cuman ngambil sarang ini hati-hati karena setelah diambil ya, kita bersih-bersihkan, itu biasanya masih selalu ada ikan lele yang nempel. Bahkan nanti kita masukkan ke dalam wadah, itu ternyata masih ada yang rontok di situ ya gitu. Nah, jadi ya hati-hatilah dibersihkan betul-betul supaya jangan ada ikan yang terbawa ya, kasihan dia. Karena kalau terbawa nanti kehilangan nyawa dia. Oke ya, sekarang saya kasih pakan. Bisa lebih leluasa nih kalau dibuka ya. Kita bisa sedikit ngasih makan di tengah-tengah. Cuman jangan mengenai sarang itu ya, itu ada sarangnya. Karena nanti kalau masuk ke sarang ya pakannya sulit dilepas. Nah, di sini banyak daun-daunan. Ya karena pohon di sebelah baru saja ditebang ya. Jadi berjatuhan ke sini. Dan memang ini pohon cukup mengganggu, daun-daunnya itu kalau jatuh hancur, jadi sulit diambil dan ini sangat mengganggu ketika dimasukkan ke dalam bak sortir. Nah, ini di kolam yang tidak disekat. Ya, saya akan coba mengambil sarangnya. Itu masih ada 2 batu bata, biarin aja lah. Ini berusaha saya bersihkan. Semoga udah jatuh semua. Sekarang saya masukkan ke sini ya. Apa jadinya? Oke ya, alhamdulillah ternyata nggak ada yang ke bawah lagi ya, udah bersih. Karena memang ukuran ikan sudah cukup besar. Beda kalau masih kecil-kecil biasanya pada terbawa. Kita cek ya ukuran ikan dibandingkan cacing sutra. Nah, jadi ukurannya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan cacing sutra. Jadi mudah sekali makan cacing sutra baik yang lembut ataupun yang sudah besar. Bahkan mungkin bisa juga makan cacing tanah. Oke ya, ini sore hari pukul 5:30 sore ya. Ini pertama kalinya saya akan mencoba ikan lele saya kasih pelet. Kebetulan hari Rabu ya. Dulu ikan bertelur itu hari Senin pagi ya, atau malam Senin itu. Dan menetasnya itu hari Selasa. Nah, dan ini seminggu setelah itu ya. Jadi ini boleh saya katakan hari ke-9 setelah menetas. Nah, ini saya ambilkan dari pelet yang kecil-kecil, tapi saya tidak ambil yang paling kecil ya. Ini kalau saya sebut merek ya, sebenarnya nggak harus merek ini juga sih. Ini saya pilih PF1000. Saya tidak ambil PF500 karena kalau PF500 saya jadikan ini ya, saya jadikan jenang itu sulit. Maka saya pilih PF1000 saja, ya lebih lunak itu ya. Toh kadar proteinnya juga sama. Ada juga pemain lele yang tidak pakai ini dulu tapi pakai Fengli ya, yaitu pelet udang yang lebih lembut ya daripada ini. Tapi saya langsung aja ini, tapi saya hancurkan dulu gini ya. Saya campur air. Terus saya apa ini namanya ya? Ya saya remas-remas supaya jadi lumat semua itu. Jadi nanti bisa jatuh di bawah dan mirip cacing gitu ya. Jadi karena kebiasaan lele makan yang di bawah yaitu cacing sutra, maka
Ini cocok. Kalau misalkan Fengli kalau nggak dicampur air kan dia terapung di air. Jadi belum tentu lelenya mengenali. Ya, ini pilihan saya memakai pelet ini karena itu aja. Oke ya, saya kira sudah lembut. Nah, ini sudah masuk maghrib ya, makanya kedengaran adzan. Ini sudah bisa mulai kita kasihkan. Nah, cuman gini, ini tadi pagi kan dikasih cacing ya. Cuman karena cacing habis dan saya belum ada cacing, makanya saya kasih pelet ini ya. Dan ketika pemberian pelet, sebaiknya itu masih ini ya, selang-seling gitu ya. Misalkan sore pelet, pagi cacing, sore pelet, pagi cacing, dan seterusnya. Atau boleh juga dibalik, peletnya pagi, cacingnya sore ya gitu. Nanti lama-lama baru bisa makan pelet terus. Sebenarnya sih kelihatan kalau dikasih pelet juga ikan lele itu sudah lahap ya, nggak perlu banyak latihan. Kadang mereka yang pengen biaya lebih murah karena pelet lebih murah, udah aja sudah suka pelet berarti pakai pelet terus ya. Kadang ikan agak kaget kalau langsung ada perubahan gitu. Yang biasa makan cacing kita ganti jadi pelet. Jadi lebih baik secara pelan-pelan saja ya perubahan itu. Jadi diselang-seling aja. Sekarang saya coba ngasihkan ya. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Kita lihat reaksi ikannya nanti gimana. Ini karena sudah gelap ya, yang penting kelihatan dulu videonya. Sebenarnya terlihat ya ikannya sudah mulai mencium bau itu dan mencoba memakannya. Cuman kalau belum jelas saya akan ngasihkan videonya itu besok agak siang ya. Ini tadi karena faktor kesibukan saya ngasihnya sudah mulai agak gelap gini. Oke, ini saya matikan aja dulu. Nanti akan saya tunjukin bahwasanya ikan lele ini udah langsung suka ya dengan pelet. Tapi walaupun suka, jangan mentang-mentang sudah suka langsung pelet terus ya. Lebih baik kita selang-seling gitu aja. Oke ya, nggak usah nunggu besok pagi atau siang yang lihatnya. Ini sekarang saya coba pakai senter. Terlihat ya ikan lele sangat suka mengerumuninya dan langsung memakannya ya. Padahal ini kali pertama dikasih pelet ya. Nah, inilah kelebihan benih lele dibandingkan benih ikan-ikan yang lain ya. Nafsu makannya begitu tinggi. Sehingga kalau sampai telat ngasih makan, bisa-bisa dia memakan temannya. Teman-teman yang kecil yang lemah itu akan dimakan. Jadi dari semua ikan kayaknya ini yang paling buas menurut saya. Maksudnya nafsu makannya paling tinggi ya. Jenis lele ini adalah lele mutiara ya. Dibuat oleh Dinas Perikanan. Mutiara itu kepanjangan dari mutu tinggi tiada tara gitu ya. Walaupun lele-lele yang lain masih ada kelebihannya, misalkan entah sangkuriang, lele mandalika, lele piton, lele burma, lele apalagi ya, lele masamo dan lain-lain ya. Cuman di sini saya pakai lele mutiara. Ini saya amati nafsu makannya itu paling tinggi, sehingga paling cepat besar. Tapi efek negatifnya gampang memakan temannya. Oke ya, ini hari berikutnya sekarang. Apa jadinya ketika dikasih makan pelet ya? Nah, itu banyak sekali ikan-ikan lele yang sangat menyukai pelet ini ya. Dan pelet ini sebenarnya punya kelebihan dibandingkan dengan cacing, yaitu nilai gizinya lebih lengkap. Memang kadar proteinnya tetap saja kalah. Walaupun ini termasuk pelet yang berprotein tinggi yaitu 40%. Namun cacing proteinnya adalah 60%. Makanya sisi pertumbuhannya cacing lebih menang dibandingkan dengan dikasih pelet. Tapi kelebihannya juga pelet ini karena gizinya lengkap, juga memberikan kesehatan tersendiri buat ikan ini. Kita lihat yang sebelah sini ya. Nah, itulah banget ya. Sekarang kita cek juga di kolam yang tidak kita sekat di sebelah sana. Nah, di sini ya. Lumayan dikerumuni lele-lele. Kita lihat yang sebelah sana. Nah, itu lumayan terlihat. Di sini pun sama ya.
Yang penting diselang-seling, kadang dikasih pelet, kadang dikasih cacing ya. Pagi cacing, sore pelet, dan seterusnya. Oke, demikian tadi ulasan saya tentang masalah pemberian pakan ya pada burayak lele ya. Jadi ini perawatan burayak lele. Jadi untuk proses pemijahan dan perawatan burayak ini mungkin videonya sampai di sini saja. Selanjutnya saya akan bahas masalah-masalah yang lain ya. Mungkin masalah ikan lain, mungkin masalah-masalah lele yang lain. Boleh juga ya kalau misalkan ada request tentang apa, saya nanti akan mencoba membahasnya. Oke, saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.